Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 18 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Mazmur 89, dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-50. Beginilah bunyi firman Allah. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada renungan malam-malam yang lalu kita sudah belajar bahwa sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan komitmen dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah lengah, jangan pernah mengabaikan semua janji-janji yang sudah kita ikrarkan kepada Tuhan atau kepada sesama kita, sebab kita harus sadar bahwa akibat dari ketidaksetiaan kita akan mendapatkan hukuman dari pemilik hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 89 ini, kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata umat Israel pernah mengalami babak di mana mereka tidak benar-benar menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sebagai akibatnya, maka mereka harus mengalami hukuman Tuhan di dalam hidup mereka. Ini tidak berarti bahwa Allah tidak setia pada janjinya, tetapi justru di saat Allah memberikan hukuman kepada manusia, maka di situ Allah sedang menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang Maha Kasih, tetapi juga sekaligus Allah yang Maha Adil dalam mengatur derap langkah hidup dari umatnya. Bahkan kita belajar bahwa untuk menghukum umat manusia karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, suka melakukan hal-hal yang jahat dan terus bergelimang di dalam dosa, maka sebagai akibatnya Allah harus menyatakan murkanya kepada manusia, dan murkanya itu bernyala-nyala atas dosa manusia yang diekspresikan sepenuhnya di atas kayu salib, di mana Allah telah menghukum
dosa umat manusia dalam murka yang ditimpakan kepada Yesus Kristus. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah memang mengasihi kita umat manusia. Tapi karena Dia juga adalah Allah yang maha adil, maka tatkala kita tidak lagi setia kepada Dia dan gemar melakukan dosa, maka akibatnya murka Allah itu dapat ditimpakan kepada kita umat manusia. Tapi kita bersyukur bahwa Allah justru menimpakan murkanya itu atas dosa kita umat manusia melalui Yesus Kristus sendiri, melalui anaknya yang tunggal itu. Kita ingat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ketiga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Justru Allah dalam kasih sayangnya yang begitu luar biasa telah mengambil alih penderitaan kita dan menolong kita untuk bisa mengalami keselamatan. Karena itu melalui perenungan malam ini kita harus ingat bahwa semua pilihan yang kita buat di dalam hidup kita pasti memiliki konsekuensi. Kalau kita memilih untuk tidak taat pada kehendak Allah, pada perintah-perintah Allah di dalam hidup kita, maka sebagai akibatnya kita harus siap untuk menerima ganjaran yang didatangkan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu kita harus ingat bahwa ada akibat dari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Maka kita harus berkomitmen untuk menunjukkan kesetiaan kita kepadanya, dan tidak boleh lagi kita terbiasa untuk terus tidak setia kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Hal yang kedua, bahwa Allah tidak main-main dengan kita. Dia sungguh mengasihi kita. Tapi kalau kita tidak setia kepada Dia, maka hukumannya pasti akan Dia nyatakan kepada kita. Mungkin hari ini kita belum merasakan hukuman itu, tetapi pada waktunya Allah akan bertindak untuk menyatakan hukumannya atas hidup kita, manakala kita tidak pernah mau mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur bahwa Yesus telah menanggung dosa kita, yaitu maut. Dan kita boleh diterima oleh Allah karena kasih karunia-Nya. Allah ternyata tidak meninggalkan kita selamanya, tetapi Allah justru mengasihi kita. Tapi untuk itu Yesus Kristus telah mengambil alih derita kita. Karenanya kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, di sana kita diingatkan bahwa kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Mengapa harus kita beriman kepadanya? Karena Dia sungguh telah mengasihi kita dan telah membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa maut. Dia sudah membebaskan kita dari kutuk dan memberikan kepada kita kemerdekaan.
Dan karenanya kita harus beriman kepada Dia, menyatakan syukur kita kepada Dia. Dan kita tentu berharap bahwa kita tidak akan kembali lagi di dalam kehidupan manusia lama kita dengan gemar melakukan perbuatan dosa dalam hidup ini. Tapi kita sudah harus berkomitmen bahwa kita tinggalkan hari-hari hidup kita yang lama. Karena Allah dalam Yesus Kristus telah mengenakan kepada kita manusia baru. Dan sebagai manusia baru, kita punya komitmen untuk setia kepada Tuhan dan melakukan berbagai-bagai perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, ingatlah, jangan kita terus melakukan berbagai tindakan di mana kita tidak setia pada janji dan kehendak dalam hidup kita. Kita harus segera mengalami pertobatan dan membuat komitmen baru untuk sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan kita kepadanya, karena Allah sungguh mengasihi kita. Mari sebelum kita terlambat, kita segera tinggalkan hari-hari hidup kita yang lama, dan kita mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, karena Dia sangat mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, dengar jeritan doa umat-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan berikan kepada mereka pemulihan. Juga berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu, dengar jeritan doa umat-Mu dan beri bagi mereka kelegaan. Kami percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang kami imani dan kami percaya itu menolong dan melepaskan kami dari berbagai kemelut kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.